Masih dalam suasana kebangkitan Yesus. Dalam tubuh kebangkitan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada satu peristiwa yang akan kita belajar pagi hari ini, yaitu panggilan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kita mau belajar poin ini dan implikasinya buat saya dan saudara orang percaya yang sekarang ini ada itu apa. Karena Alkitab menulis begini, kalau semua yang Yesus lakukan dicatat oleh Alkitab, dunia ini pun gak cukup. Artinya apa yang dicatat itu mengandung pesan penting. Buat saya, buat saudara sebagai pembaca di akhir zaman, pembaca saat ini. Karena kisah ini kan 2000 tahun lalu. Ya. Nah, kita mau belajar satu poin. Mari kita buka Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang kita mau bahas pagi ini, apa isi Alkitab dalam Yohanes 21 ini kok bisa ditulis untuk pembaca akhir zaman saya dan saudara hidup di zaman sekarang. Ini kan kisah 2000 tahun lalu. Makna yang bisa kita belajar dari peristiwa Petrus ditanya oleh Yesus itu apa? Sebelumnya kita harus tahu dulu Petrus itu siapa ya. Siapa Petrus? Yang pertama, Petrus adalah seorang nelayan yang dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Petrus adalah murid yang paling kontroversi dan dia berada di ring pertama Yesus. Dia tuh kontroversi. Dia baru ngomong perjamuan malam itu sama murid-murid perjamuan terakhir Yesus. Yesus kan bilang begini, malam ini juga kalian akan tergoncang imannya. Petrus jawab apa? Ah guru, semua mereka mah bisa. Tapi kalau aku enggak, aku akan tetap setia. Di mana kamu berada guru, aku akan ada bersama-sama kamu. Bahkan nyawaku sekalipun aku berikan untuk guru. Hanya beberapa jam sebelum matahari terbit Yesus ditangkap. Yang ditangkap itu Yesus loh, murid-murid gak ditangkap. Dibiarin, tapi semua tercerai berai. Pergi lari. Sampai ada yang saudara bilang, lihat tuh kalau baca Alkitab ada yang bajunya ditinggalkan. Telanjang larinya. Tetapi Petrus dia lari dan dia mengikut dari jauh. Waktu dari jauh itulah dia lihat Yesus diadili. Ada 3 kali orang bertanya kepada dia. Kamu kan satu komplotan dengan Yesus itu. Dan selama 3 kali jawaban yang sama dia berkata, aku tidak kenal orang itu. Dan setelah 3 kali dia menyangkal Yesus, kukuroyok. Baru dia ingat, dia lihat Yesus yang di jauh, Yesus lagi lihat dia, tatapan wajah dengan wajah. Menangislah dia sadar aku sudah bersalah. Dan Petrus adalah orang di ring pertama, murid Yesus kan ada 12. Tetapi yang paling sering nama ditulis nama Petrus. Ketika Yesus naik di atas gunung bertemu dengan Elia dan Musa, ada Petrus di situ. Dan ketika murid-murid di tengah badai, Yesus berjalan di atas air, cuman Petrus satu-satunya murid yang bilang, kalau kamu benar-benar Tuhan, benar-benar guru, suruh aku jalan. Yesus bilang, yuk jalan. Dan ada banyak kisah-kisah kalau saudara baca yang membuktikan bahwa Petrus adalah orang yang termasuk ring pertama di antara muridnya Yesus ya. Nah, siapa Petrus? Petrus adalah orang desa yang dipakai untuk memberitakan Injil sampai ke luar negeri, bahkan disertai dengan mujizat. Petrus itu nelayan dari Galilea. Galilea itu satu daerah desa yang mata pencarian hanya nelayan. Pusat kota waktu itu di Yerusalem. Yerusalem tuh orang-orang berpendidikan, orang-orang pintar. Kalau nelayan itu nggak usah sekolah, turun-temurun ilmunya dari bapaknya udah keluar di situ. Tetapi dia yang tidak berpendidikan tinggi, dia yang dari desa, dia dipakai Tuhan.
Setelah Roh Kudus dicurahkan, Petrus menyampaikan kebenaran di Yerusalem. Yerusalem waktu itu orang dari seluruh penjuru dunia, orang Israel itu kalau hari raya besar harus pulang kampung ke Yerusalem. Itu dari luar negeri semua datang. Dan Petrus berkhotbah saat itu 3.000 orang bertobat. Bahkan sampai ke Roma, ke luar negeri. Dari Roma itulah Injil bisa sampai kepada saya dan saudara. Dan mujizat-mujizat terjadi lewat Petrus, saudara. Panggilan Petrus itu dimulai Lukas 5 ayat 1-11 yang tadi saya bilang ketika dia menangkap ikan. Dia ikut Yesus karena dia lihat mujizat. Dan Yohanes 20 setelah Yesus sudah mati. Setelah Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-murid termasuk Petrus itu 2 kali. Ketika mereka lagi pertemuan di dalam satu rumah. Yang ketiga ketika mereka ada di Danau Tiberias, Yesus datang. Tetapi waktu Yesus datang ke situ, murid-murid nggak kenal. Petrus pun nggak kenal. Jadi mereka tahu Yesus bangkit. Tetapi yang mantan nelayan termasuk Petrus, Andreas, mereka pikir iya Yesus sudah bangkit tapi kita ngapain ya? Ya daripada nganggur yuk jadi nelayan lagi. Ketika mereka pergi menangkap ikan, nggak dapat lagi semalam-malaman. Kemudian Yesus datang. Yesus bilang pergi tangkap ikan. Ibu Nur dapat banyak. Lagi nangkap ikan banyak. Yohanes bilang, Petrus itu kan guru yang ngomong. Langsung Petrus pakai bajunya. Dia datang kepada Yesus. Akhirnya mereka bakar ikan. Makan sama-sama. Dan setelah lagi makan itu setelah makan. Baru Yesus tanya. Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? Jadi Yesus bikin mujizat lagi untuk mengingatkan Petrus akan panggilannya. 3,5 tahun yang lalu. Paham maksud saya? Dan setelah Petrus tahu bahwa itu gurunya dan mujizat yang sama terjadi kembali dalam hidupnya. Semalam-malaman tidak dapat ikan. Begitu Yesus yang ngomong dapat ikan banyak. Petrus diingatkan kembali akan panggilannya. Dan Yesus meneguhkan. Jadi 3 kali pertanyaan Yesus itu sebenarnya meneguhkan panggilan Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-domba. Artinya ayo melayani bersama-sama. Saudara bisa melayani Tuhan dengan baik, dengan benar. Dasarnya satu. Mengasihi Allah. Kalau saudara tidak punya hati mengasihi Allah. Pelayanan itu hanya menjadi tempat panggung saudara. Atau pelayanan itu hanya akan menjadi ujian. Saudara akan bertahan atau mundur karena gesekan-gesekan. Dalam bentuk apapun pelayanan bukan hanya mimbar. Saudara pelayanan di luar sana, saudara doakan orang, saudara bersaksi, saudara memberi apapun pelayanan itu. Kalau tidak didasari mengasihi Allah, saudara akan kecewa, saudara akan meninggalkan apa yang saudara sudah lakukan yang disebut pelayanan selama ini. Tetapi kalau dasar kita melayani orang, melayani pekerjaan Tuhan karena kasih, mau cerita dari sini ke, mau cerita dari situ ke, mau masalah dari sana ke, mau gak dihargai ke, gak akan mempengaruhi hati kita. Karena kita melayani Tuhan. Karena kasih kita kepada Tuhan. Amin. Efesus pasal 4 ayat yang pertama kita baca 2-3. Sebab itu aku menasehatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Minggu lalu saya sudah menyampaikan dalam khotbah bahwa yang menjadi murid Yesus itu ada 2 kelompok. Yang pertama murid-murid yang disebut rasul. Mereka yang dipilih secara khusus dan Yesus panggil ikut aku. Tetapi ada yang disebut murid, rasul itu kan hanya 12 orang. Yang disebut murid-murid yang lain, yang kalau saudara baca Kisah Rasul pasal yang kedua, ada 120 orang murid yang menanti perjanjian Allah akan Roh Kudus. Dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Murid itu, yang bukan rasul-rasul itu, yang gak dipanggil khusus tetapi disebut murid juga. Mereka adalah orang-orang yang ketika Yesus melayani, mendengar pengajaran Yesus dan menjadi percaya.
Ada juga yang karena mengalami mujizat Tuhan dan mereka menjadi pengikut Yesus. Dan Yesus berpesan kepada mereka yang ribuan ikut dia, tetap tinggal di dalam firman. Supaya kalian benar-benar jadi murid. Karena hanya firman itu yang akan memerdekakan kamu. Karena mujizat kamu ikut Tuhan, satu waktu kamu akan meninggalkan Tuhan ketika gak ada mujizat lagi. Tetapi kamu bertahan ikut Tuhan karena firman, mau masalah segede apapun, sebesar apapun pergumulan hidup, kamu akan tetap bertahan. Karena firman itu menjadi kekuatan bagi kamu. Amin. Amin, saudara. Efesus mengingatkan bahwa ternyata setiap orang percaya, saya dan saudara, kita semua adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Entah pengalaman pribadi, entah karena sakit disembuhkan, entah karena saudara menikah jadi Kristen, apapun alasannya. Yang saya katakan pagi ini, kalau saudara duduk di tempat ini mendengar kebenaran, saudara adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Amin. Pertanyaan, apakah semua yang dipanggil, dipilih akan masuk kerajaan Allah? Belum tentu. Ada Yudas Iskariot. Hanya 12 murid loh yang dipilih secara khusus. Dan Yesus doa semalam suntuk loh sebelum memilih mereka. Paham maksudnya? Itulah sebabnya Paulus berpesan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, yang telah berpercaya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Kalau kamu percaya Yesus karena kebenaran, ya hiduplah dalam kebenaran itu. Amin. Kalau kamu bilang aku pengikut Yesus, aku percaya Yesus, ya hiduplah seperti Yesus hidup, berpadanan dengan yang kamu percaya. Amin. Efesus pasal yang kedua ayat 10. Baca ya 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi sebelum Allah menjadikan langit dan semua isinya, Allah sudah punya rancangan. Dan Allah memilih saya dan saudara untuk terlibat di dalam rencana Allah. Jadi setiap bayi yang dilahirkan, dia membawa rancangan ilahi. Tidak ada orang yang dilahirkan hanya untuk jadi sampah. Tidak ada orang dilahirkan untuk jadi jahat, nggak ada. Amin, saudara. Termasuk saya dan saudara. Kita dilahirkan membawa rancangan ilahi. Dan Allah mau kita tetap tinggal di dalam rencana Allah. 1 Petrus 2 ayat 9, kita baca 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9 ini berbicara kepada siapa? Orang-orang percaya, kepada saya dan saudara yang percaya Yesus. Saudara percaya Yesus? Amin. Kalau konsep perjanjian lama, bangsa yang terpilih cuma satu, bangsa Israel. Imamat yang rajani dari bangsa Israel 12 suku, cuma satu suku yang disebut imam yang boleh melayani, suku Lewi. Suku lain gak boleh. Bangsa yang kudus itu siapa? Bangsa Israel dikuduskan oleh Allah. Jadi gak sembarang orang pilihan, gak sembarang orang boleh mengambil bagian pelayanan. Konsep perjanjian lama. Tetapi saya dan saudara hidup di perjanjian baru. Setelah Yesus bangkit, setelah Roh Kudus dicurahkan, firman Allah katakan, kamulah bangsa yang terpilih. Amin. Kamu imamat yang rajani. Amin. Kita bangsa yang kudus, kita kepunyaan Allah. Amin. Untuk apa Allah memilih kita? Untuk memberitakan, jadi penginjil. Menginjil tentang apa? Perbuatan-perbuatan baik
yang Allah lakukan. Saudara tahu kenapa ada ribuan orang cari Yesus? Itu satu orang yang terima mujizat, dia pulang, dia cerita satu kampung. Kamu tahu kan aku lumpuh dari lahir, sekarang aku bisa jalan. Siapa yang bikin kamu bisa jalan? Itu Yesus loh. Semua orang lari cari Yesus. Makanya tidak semua orang yang mengikut Yesus, yang terima mujizat, ayo ikut aku, enggak. Ada yang Yesus bilang kembali. Supaya apa? Supaya mereka menceritakan. Matius itu pemungut cukai. Yesus panggil jadi murid Yesus. Tetapi ketika Sakeus bertobat, dia nggak dipanggil ikut Yesus. Dia tetap di situ profesinya. Untuk apa? Untuk jadi berkat di situ. Menceritakan apa yang dia sudah alami. Itu yang bikin murid semakin banyak. Karena Yesus terbatas keliling kota-kota, desa-desa. Tetapi satu orang dari desa A dia saksi, satu desa jadi tahu. Satu orang dari desa C mengalami mujizat Yesus, dia cerita, semua pada cari Yesus. Amin saudara. Amin. Kenapa kita harus memberitakan perbuatan baik yang kita alami? Karena kita imamat yang rajani. Kita dipanggil, kita dikuduskan. Kenapa bangsa Israel dipilih, dipisahkan? Supaya bangsa-bangsa sekitar mereka bisa mengenal Allah yang benar lewat bangsa Israel. Makanya ketika keluar dari Mesir mereka belum satu bangsa. Itu kan keturunan Yakub 600.000 orang aja laki-laki. Tapi kenapa semua negeri Kanaan itu sudah gemetar sama mereka. Dan mereka akui Allahnya orang Israel itu luar biasa. Bisa membelah laut, bisa bikin tulah kepada Mesir. Bahkan Raja Mesir semua kereta-keretanya bisa masuk. Dan sampai sekarang itu ditemukan arkeolog tuh sisa-sisanya itu ada di dalam laut sana. Amin saudara. Kenapa Allah panggil saya dan saudara jadi imamat yang raja? Di dunia ini 7 miliar orang. Di Indonesia 200 juta lebih manusia. Kenapa saudara diperkenankan duduk untuk mendengarkan kebenaran? Karena Tuhan mau lewat mulutmu, lewat hidupmu. Engkau menyatakan siapa Allah yang benar. Amin. Makanya hidup yang benar. Amin. Jangan cuma bilang aku percaya Allah yang benar tapi hidup gak benar. Ya. Nah, apa panggilan kita sebagai orang percaya? Di Matius Yesus berkata, panggilan orang percaya adalah menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia. Saudara sudah jadi garam? Keasinan. Saudara sudah jadi terang? Kita ngerti ya, jadi garam ya jadi garam, jadi terang. Tetapi kadang-kadang tuh untuk implikasi hidup kita tuh apa sih? Ya, saya mau ajar sesuatu yang baru saudara. Ini bisa jadi kontroversi juga. Tetapi saya menemukan ini ketika kemarin saya nyusun khotbah. Ya. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah Yesus Kristus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan ini kalau orang-orang sekolah pendeta, sekolah teologi diajari Alkitab menulis ada 5 jawatan. Rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Nah, kalau dipanggil sebagai gembala seperti saya, kan jelas ya, saya jadi garam dunia, jadi terang dunia lewat apa? Ya lewat saya mengembalakan jemaat. Nah kalau saudara ada yang jadi rasul di sini, ada yang panggil jadi rasul, nabi, penginjil. Nah kadang-kadang tuh garam dunia, terang dunia kan seperti abstrak. Paham maksud saya? Kalau saudara penginjil jelas, oh dia melayani Tuhan penginjil keliling-keliling, bikin mujizat, itu jelas. Kalau nabi, oh iya itu nabi loh. Dia kalau datang tuh semua dosa digini-giniin. Jelas. Saya mau tanya. Tadi kan kita sudah dahului di Efesus bahwa kita membawa rancangan ilahi. Betul enggak? Paulus bilang tetap dalam panggilan. Nah saudara udah tahu enggak panggilan saudara tuh mau jadi apa? Pelayanan saudara tuh jenis apa? Saudara udah temukan belum? Menjadi garam dunia dalam versi hidupmu itu apa? Menjadi terang dunia dalam versi hidupmu itu apa? Sudah temukan belum?
Kalau enggak, bagaimana kita mau berpadanan dengan panggilan kalau kita nggak tahu bagian kita apa? Dipanggil jadi apa kita nggak tahu, bagaimana mau berpadanan dengan panggilan? Paham maksudnya? Ngerti ya? Nah, saya mau kasih satu pengajaran yang baru, yang saya pun baru menemukan. Bahwa ternyata kelebihan kita orang percaya zaman perjanjian baru, kita bisa punya 5 jawatan ini. Amin. Saudara bisa jadi rasul, saudara bisa jadi nabi, saudara bisa jadi penginjil, saudara bisa jadi gembala, saudara bisa jadi pengajar. Amin. Tapi jangan keluar gereja, wow, Rasul Kiki, wah langsung kita jadi top netizen, wah ajaran sesat. Atau wah Nabi Linda, Nabiah Linda. Tapi saya mau ajar saudara, ini saya temukan kebenaran ini, bahwa kita bisa punya 5 jawatan ini. Saudara percaya nggak? Bingung ya? Saya jelasin satu-satu biar saudara paham ya. Bahwa kita konsep perjanjian baru tuh lebih. Kalau perjanjian lama, oke, bangsa Israel. Tapi cuman suku Lewi yang boleh melayani loh. Suku lain gak boleh. Bahkan ketika Daud bawa tabut itu kan, saudara tahu ada yang tabut tuh jatuh di dalamnya patung-patung. Cuma dirapiin langsung mati loh. Tahu lah cerita itu ya. Gak boleh sembarang orang melayani. Tapi perjanjian baru kita imamat yang rajaan. Dipanggil siapapun kita, saudara umat perjanjian baru yang percaya kepada Yesus, kamu imamat yang rajani, bangsa yang kudus, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Saya katakan kita bisa punya 5 jawatan ini. Bilang amin. Yang gak percaya buka mata lebar-lebar. Yang pertama, arti rasul. Rasul itu kalau pakai terjemahan sederhana adalah orang yang bertemu langsung dengan Tuhan. Makanya kenapa 12 murid disebut rasul? Karena Yesus yang panggil, Simon ikut aku, Andreas ikut aku. Ketemu langsung dan selama 3,5 tahun mereka buntuti kemana Yesus pergi. Makanya Matius bisa nulis Injil Matius. Markus menulis Injil Markus tetapi atas omongan dari Petrus. Karena Petrus seorang kampung, nulisnya kagak bisa sistematika. Makanya Markus yang nulis. Paham maksudnya? Amin saudara. Jadi pertanyaan, kenapa Paulus disebut rasul? Zamannya Paulus kan Yesus sudah tidak ada, sudah mati. Karena ketika Paulus sedang berjalan ke Damsyik untuk membunuh orang Kristen, ada suara yang berkata, Paulus, kenapa engkau menganiaya aku? Paulus bilang, siapa kamu? Aku Yesus yang kau aniaya. Dan singkat cerita setelah peristiwa itu, Paulus dibawa untuk belajar secara khusus dengan Tuhan. Dan dia disebut rasul karena punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya dan saudara bisa jadi rasul ketika saudara mengalami bahwa Tuhan itu ada dan nyata. Ketika saudara dengan segala pergumulan, tidak ada tangan manusia yang mau menolong saudara. Ketika saudara dalam hati yang hancur, terpuruk, enggak berdaya, saudara serius cari Tuhan, saudara akan melihat bahwa tangan Tuhan itu ada dan nyata. Dan saudara alami pertolongan Tuhan. Ketika semua orang tidak peduli dengan saudara, ada satu pasang telinga dan hati yang selalu terbuka untuk saya dan saudara. Dan ketika kita bisa berdoa dan mengalami kelegaan, kita tahu Tuhan itu ada dan nyata. Amin. Orang-orang yang mengalami Tuhan itu ada dan nyata, itu disebut rasul. Punya pengalaman pribadi, bukan kata orang. Tetapi aku gak bisa melihat Tuhan dengan mata jasmani, tetapi aku mengalami Tuhan itu ada nyata. Amin. Dan setiap saudara yang sudah dipanggil dipilih punya kesempatan untuk mengalami Tuhan secara nyata. Amin. Mau jadi rasul? Amin. Besok kalau ketemu panggil rasul ya. Tanya dulu,
Udah punya pengalaman pribadi belum? Makanya saudara tuh kalau ada banyak tekanan ya, jangan cepet-cepet minta mujizat. Jangan nyalain siapa-siapa. Karena justru kalau orang dalam tekanan, jatuh ketimpa, benar-benar habis-habisan, itu kesempatan emas bertemu Tuhan. Kalau saudara kantong penuh, kerjaan aman, keluarga sehat, datang kepada Tuhan, ya datang aja duduk, kayak setar muka gitu loh. Pulang udah selesai, gak pernah ngalami Tuhan. Dan itu orang Kristen yang paling malang, yang pernah tahu tentang Yesus. Yang kedua Nabi. Saudara tahu tugas Nabi perjanjian lama itu apa? Kalau Nabi sudah datang, semua orang berdosa ketakutan. Kenapa? Ditunjuk dosanya. Tunjuk dosanya. Perjanjian baru kita bisa jadi Nabi untuk diri kita sendiri. Ketika saudara dengar firman, sadar aku ada salah. Ketika saudara baca Alkitab, ini bagian aku berbenah. Kamu jadi Nabi untuk diri kamu sendiri. Karena ada banyak orang Kristen udah dengar khotbah bolak-balik baca Alkitab tetap hidup dalam dosa. Gak ngeh bahwa itu dosa. Tahu pun dosa masih keras. Tapi ketika saudara sadar aku manusia yang berdosa. Kalau aku gak bertobat aku mati dibuang ke neraka. Aku mau bertobat Tuhan. Kamu jadi nabi menyatakan kesalahan dirimu dan perbaiki dirimu untuk kembali ke jalan Allah. Amin. Amin. Kita bisa jadi nabi. Yang ketiga penginjil. Sudah jelas 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu dipanggil untuk memberitakan. Tetapi apa yang saudara beritakan kalau saudara gak punya pengalaman dengan Tuhan? Tuhan bikin mujizat loh. Di mana? Itu di Laut Kolsum terbelah 2000 tahun lalu. Ya kagak usah ngomong, aku juga udah baca. Tapi ketika saudara bilang, dokter memvonis aku kanker stadium 4. Tiba-tiba aku berdoa puasa 3 hari 3 malam. Saudara tahu mujizat terjadi ya? Enggak. Tapi hatiku tetap bersyukur kepada Tuhan. Aku enggak nangis, aku baru ingat. Ikan mati dulu baru bisa ketemu Tuhan. Amin. Muka dengan muka, amin. Kematian itu hanya perhentian sementara. Kehidupan kita bukan di dunia, kehidupan sesungguhnya manusia justru setelah kematian. Di sana tuh hidup kekal. Amin. Ya jadi mati ya biasa aja, gak usah takut. Amin. Alami Tuhan. Semakin banyak pergumulan hidupmu, semakin banyak cerita yang Tuhan titipkan untuk kamu bagikan. Tapi sayang orang tuh ceritanya kalau nyusun buku cuma sampai bab 2. Bab terakhirnya gak ada. Suruh orang yang baca menebak sendiri. Oke, yang keempat gembala. Haleluya. Saudara mau dipanggil jadi gembala? Gembala itu artinya apa? Seperti Petrus. Kamu mengasihi aku enggak Petrus? Aku mengasihi kamu. Gembalakan domba-domba. Artinya ada orang-orang yang Tuhan titipkan. Kalau penginjil kan asal lu cerita pergi dia bertobat enggak urusan belakang. Kalau gembala itu menuntun. Sakitnya dirawat. Tuntun dia ke air yang bersih, kata Mazmur 23. Tuntun dia makan rumput yang hijau. Kalau saya jelas mungkin gembala GSJ Karmel, gembalanya saya. Tapi saya katakan sebagai orang percaya saudara juga gembala. Kalau bapak-bapak kamu jadi gembala mengembalakan istri dan anak-anakmu. Ya kalau masih single, masih sekolah. Ada 1-2 orang yang Tuhan kirim untuk curhat kepada kamu. Untuk cerita isi hatimu. Mungkin dia bukan Kristen tapi dia percaya kepada. Itu domba yang Tuhan titipkan. Dan kita semua ada domba-domba yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Sesuai kapasitas kemampuan kita. Amin. Jadi jangan egois. Makanya tuh orang mau melayani Tuhan dasarnya kasih. Kalau sudah gak ada kasih kepada Tuhan pasti gak peduli dengan sesama. Kalau kamu punya kasih kepada Tuhan, kamu lihat sesama tuh ada belas kasihan. Kenapa? Karena sesama ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan setiap yang saudara lakukan, Alkitab catat air putih sekalipun kamu kasih kepada mereka yang membutuhkan, itu dicatat sampai kekekalan loh saudara. Amin. Kita ada orang-orang yang Tuhan titipkan. Kita bisa berperan sebagai gembala. Karena kita umat perjanjian baru. Dan yang terakhir kita bisa jadi pengajar, jadi guru. Nah jadi guru satu, saudara harus belajar. Saudara kagak belajar, kagak punya ilmu apa-apa, apa yang mau dibagikan.
Makanya baca Alkitab setiap hari. Dengar khotbah-khotbah yang baik. Kalau hari Minggu ada ibadah-ibadah, dengar, mengerti, pahami. Satu waktu apa yang kamu terima, itu akan menjadi jawaban dengan orang lain yang sedang belajar yang gak paham. Amin saudara. Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Yang membutuhkan pengajaran itu. Karena kita sudah tahu Tuhan pertemukan dengan kita. Amin saudara. Makanya jangan bosan-bosan belajar kebenaran. Ya. Jadi kita semua bisa jadi rasul. Amin. Lihat sebelah kanan. Hai rasul. Balik sebelah kiri. Halo nabi. 1 Korintus 3 ayat 16 kita baca 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ini dasarnya saya berkata. Kenapa kita bisa jadi rasul, kenapa kita bisa jadi gembala, kenapa kita bisa jadi penginjil, kenapa kita bisa jadi guru, kenapa kita bisa jadi nabi. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Amin. Konsep perjanjian lama yang disebut nabi, orang-orang yang dipilih khusus dan roh Allah tinggal di dalam orang itu. Roh Allah memakai mulut orang itu untuk menyampaikan pesan Allah. Konsep perjanjian baru, semua yang percaya kepada Yesus, tubuhmu adalah bait Allah. Artinya apa? Roh Allah diam di dalam dirimu. Amin. Dia Allah yang besar, dia Allah yang tidak terbatas, dia Allah yang maha kuasa. Kalau dia tinggal di dalam kamu, apa yang tidak bisa saudara lakukan? Petrus orang desa bisa memberitakan Injil sampai ke kota Roma. Bahkan mujizat Tuhan terjadi menyertai dia. Bangkitkan orang mati. Jangan lihat siapa diri kita, tetapi lihat siapa Allah yang di dalam kita. Makanya hargai kehadiran Allah di dalam diri kita. Dan buktikan bahwa Allah yang hidup di dalam kita lewat perbuatan kita. Amin. Ini rahasia yang besar loh saudara. Luar biasa. Ini kelebihan satu-satunya dan yang paling besar di antara agama-agama lain. Kenapa saudara jadi Kristen? Karena roh Allah tinggal di dalam saudara. Allah pakai saudara walaupun saudara gak sekolah Alkitab, bukan sekolah teologi, bukan pendeta. Allah bisa pakai saudara mendoakan orang yang sakit bisa sembuh. Allah bisa pakai saudara untuk memperingatkan orang yang berdosa supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Allah bisa pakai saudara untuk mengajarkan kebenaran kepada orang-orang yang salah melangkah karena salah pengajaran. Amin saudara. Tuhan bisa pakai saudara untuk memberitakan Tuhan lewat pengalaman hidupmu. Bertemu Tuhan, mengalami Tuhan, pertolongan Tuhan. Bahkan Tuhan gak tolong, aku bisa bersyukur, itu mujizat. Yang saudara bisa saksikan. Untuk apa sih kita sedih, kita nangis, kita termehek-mehek nyalai. Masalah gak selesai. Ya lebih baik bersuka cita, lebih baik bersyukur, sama-sama gak selesai. Tapi hari ini aku bersyukur, imunku naik. Aku menikmati hari ini. Amin saudara. Amin. Tubuhmu adalah bait Allah. Jaga kekudusan hidup. Tuhan berikan karunia itu semua dalam hidupmu. Korintus bilang ada banyak karunia-karunia. Tetapi karunia yang paling utama yang keluar ketika dibutuhkan. Ketika saudara ketemu orang sakit. Dan saudara tahu tubuhmu bait Allah dan Tuhan pakai saudara untuk menjamah orang itu lewat doa saudara. Orang sakit bisa sembuh. Jangan orang sakit di situ saudara bernubuat. Itu karunia mabuk namanya. Karunia yang tepat muncul di waktu yang tepat. Dan setiap orang percaya, saya dan saudara, kalau kita percaya tubuh kita bait Allah, kalau kita menjaga kekudusan, kesucian hidup, kalau kita ngerti panggilan Allah dalam hidup saya untuk menjadi apa, saudara akan berserah dan saudara akan menjadi alat Tuhan. Dan catat baik-baik, Tuhan akan pakai saudara di waktu yang tepat ketemu dengan orang-orang yang membutuhkan kehadiran saudara. Amin. Makanya hargai setiap orang. Jangan kalau orang kaya disembah-sembah, kalau orang gak punya duit diremeh-remehin. Kadang-kadang justru orang yang kita anggap rendah, yang kita anggap gak bukan siapa-siapa, satu waktu kelak Tuhan buka mata kita, dia yang menjadi penolong buat saudara. Bukan sekedar menuntut pertolongan. Ketika kita mengasihi Allah, orang itu jahat sekalipun kepada kita, tapi Tuhan titipkan dia ada di dekat kita. Kita harus melayani dia. Karena itu titipan Allah untuk kita gembalakan. Amin. Amin.
Mau jadi gembala, saudara? Mau jadi gembala? Amin. Tinggal dalam panggilan Allah itu tidak mudah. Buktinya Yudas lewat. Petrus hampir lewat. Tapi kita mau belajar kenapa tinggal dalam panggilan Allah tidak mudah. Karena ada iblis. Itu Yesus bilang, Petrus, iblis sedang menampi kamu. Tapi aku berdoa untuk kamu. Nanti kalau kamu sudah insaf, kamu jaga ya, kamu layani yang lain-lain. Iblis tuh sekarang gak datang dengan bentuk genderuwo mengerikan. Kalau saudara baca pencobaan Yesus, Yesus sembah aku berikan semua dunia ini. Sekarang iblis datang dengan segala keindahan dunia ini. Datang kepada saudara. Lazarus mati biasa aja. Karena memang gak punya apa-apa. Orang kaya gak pernah berpikir tentang nanti setelah mati. Bagi dia saya punya uang, saya nikmati. Setelah mati baru nyesal. Amin, saudara. Tinggal dalam panggilan Tuhan itu tidak mudah karena iblis selalu mendakwa manusia siang malam. Jadi kerjaan iblis itu, Tuhan dia itu loh melayani, kan habis bikin dosa begini. Tuhan itu loh begini, pemberian, tapi pemberian itu korupsi, pemberian iblis mendakwa. Tetapi kuncinya buat saya saudara, makanya kalau ada salah, sudah tahu salah, jadi nabi untuk diri kita sendiri, sudah tahu salah, langsung minta ampun. Tuhan aku salah. Memang aku sengaja tapi aku minta ampun. Atau enggak, Tuhan aku salah tapi kebablasan ya Tuhan. Udah biasa dosa itu tapi aku mau bertobat, mau berubah, tolong aku. Langsung minta ampun. Jadi begitu iblis mendakwa saudara, dia begini. Yesus bilang, Yesus kan pembela kita. Dia memang bikin dosa tapi dia sudah minta ampun. Ini loh pengakuan dia. Kemarin malam datang jam 11, doa suhujud minta ampun ini ada. Amin saudara. Jangan anggap remeh dosa. Ada orang kan cuma bohong sedikit sih. Pernah gak saudara bohong dikit terus minta pengampunan? Tapi coba pembunuhan, aduh Tuhan aku udah membunuh. Tapi kalau cuma bohong pernah gak pengakuan dosa? Gak pernah. Makanya gak pernah bertobat dari bohong-bohong yang katanya kecil-kecil. Yang padahal itu akan bawa saudara ke neraka. Bagaimana kita bisa menang atas iblis? Yang pertama, tetap tinggal dalam persekutuan pribadi dengan Allah. Siapa yang punya jam doa setiap hari 1 jam bilang amin. Amin. Wah, puji Tuhan. Minimal ada walaunya 1-2. Di Taman Getsemani sebelum Yesus ditangkap, Yesus sedih datang kepada murid-murid. Yesus bilang apa? Tidakkah kamu kuat berdoa 1 jam saja? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sebanyak-banyak masalah, persoalan, pergumulan. Kalau saudara tiap hari duduk diam tanpa sadar, sudah 3 tahun ya, kok aku bisa lewati semuanya. Sekecil-kecil persoalan hidupmu kalau kagak suka berdoa cari Tuhan, masalah kecil pun bisa bawa kamu ke neraka. Paham maksudnya? Saya mau tanya nih jujur ya, kenapa sih berdoa itu berat bagi yang gak suka berdoa? Hah? HP itu bisa bikin saudara ke neraka, saudara buang duit banyak, kasih waktu banyak, bawa saudara ke neraka lagi kalau gak benar pakainya. Doa itu udah gratis, mau di mana aja duduk manis, Tuhan pencipta langit bumi akan datang, saudara gak berdoa. Doanya kalau kapan? Masalah, persoalan. Makanya malaikat bilang luncurin aja terus. Satu kasih lagi. Mumpung itu bikin dia datang ke gereja. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang atas iblis? Tetap tinggal dalam persekutuan dengan orang percaya. Ibrani 10 ayat 25. Kalau ada jam ibadah, datang ibadah. Kaum bapak, bapak-bapak, kaum ibu, ibu-ibu, kaum pria, kaum muda datang. Ibadah. Karena Alkitab mencatat ada rahasia di balik ibadah itu. Amin. Persekutuan dengan saudara seiman itu bikin saudara kuat. Kalau kita punya persekutuan saudara seiman itu menjaga kita tetap dalam kebenaran. Amin. Jadi ini 2 kuncinya menang. Iblis tuh bekerja tiap hari 24 jam. Iblis itu tidak pernah libur. Jadi saudara ke gereja itu jangan libur. Amin. Doa itu jangan libur.
Amin. Karena iblis siaga 24 jam. Amin saudara. Berdoalah di rumah lah. Oke. Orang baca sama-sama ya 1, 2, 3. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melayani. Pertanyaan untuk diri masing-masing. Seberapa saudara punya ketulusan hati melayani sesamamu? Seberapa tulusnya saudara melayani? Kalau sama atasan bos kan gampang. Makanya saudara yang tahu seberapa tulus saudara melayani. Hanya orang yang mengasihi Allah yang akan dititipkan. Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Aku mengasihi engkau. Gembalakan domba-domba. Pelayanan pekerjaan Tuhan banyak. Tapi Tuhan hanya titipkan kepada orang-orang yang mengasihi Allah. Amin. Jadi jangan menganggap diri terlalu penting Tuhan mau pakai. Gak ada saudara, dunia tetap berputar. Amin saudara. Gak ada saya, dunia tetap berputar. Jangan terlalu menganggap Tuhan perlu saya dalam pelayanan. Gak ada. Jangankan begitu perusahaan yang katanya perlu saudara-saudara mati, besok dia ganti orang lain. Amin saudara. Tapi orang yang mengasihi Allah, dia pasti akan buktikan melayani sesamanya. Ya. Yang kedua baca 1, 2, 3. Panggilan Allah dalam hidupmu tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, bahkan oleh iblis sekalipun, kecuali dirimu sendiri. Panggilan Allah, tubuhmu adalah bait Allah. Iblis cuma kasih jebakan-jebakan supaya kamu jatuh dalam dosa. Tetapi mau jatuh atau tidak itu pilihanmu. Amin. Amin. Tetap tinggal berpadanan pada panggilan Allah. Yang ketiga 1, 2, 3. Untuk jadi pemenang, tetap tinggal dalam panggilan Allah melalui persekutuan pribadi dan persekutuan dengan saudara seiman. Punya jam doa, datanglah ibadah. Saudara akan kuat di dalam Tuhan. Amin.